Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dia Wahab Azizah, NRP C1210310, kelas 1E Manajemen dari Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Di video ini, Dia akan menjelaskan sedikit tentang worksheet atau neraca lajur. Tapi sebelum menjelaskan tentang worksheet, Dia akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengikhtisaran akuntansi. Wah, apa ya itu pengikhtisaran akuntansi? Yuk kita bahas tentang pengertian pengikhtisaran akuntansi. Jadi, pengikhtisaran akuntansi adalah tahapan untuk membuat ringkasan dari data keuangan yang sudah diproses sebelumnya. Tujuannya adalah agar data-data keuangan perusahaan menjadi semakin mudah dibaca dan dapat dianalisis. Wah, sangat berguna sekali ya pengikhtisaran akuntansi di dalam suatu perusahaan ini. Nah, setelah kita sudah mengetahui pengertiannya, ada apa aja ya di tahap pengikhtisaran itu? Tahap pengikhtisaran akuntansi yang pertama yaitu ada trial balance atau neraca saldo. Yang kedua ada adjustment journal entries atau jurnal penyesuaian, dan yang ketiga ada worksheet atau neraca lajur. Tahap pengikhtisaran yang pertama yaitu ada trial balance. Nah, di sini ada contoh tentang tabel trial balance yang berisi tentang nomor akun, debit, kredit, dan setelah itu ada total. Antara debit dan kredit ini harus balance atau sama. Nah, jadi trial balance ini adalah proses pengikhtisaran atas transaksi keuangan ditunjukkan dalam pembuatan ringkasan berupa neraca saldo. Neraca saldo biasa disebut juga dengan daftar saldo atau neraca sisa. Ialah suatu daftar yang berisi saldo dari masing-masing periode tertentu. Nah, manfaat dari trial balance ini yaitu yang pertama mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan. Kedua, menguji apakah pencatatan ke dalam seluruh rekening sudah benar debit maupun kreditnya. Yang ketiga, mengetahui saldo pos-pos laporan keuangan dalam satu halaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas jurnal penyesuaian. Penyesuaian berarti pencatatan atau pengakuan jurnal dan posting data-data transaksi tertentu pada akhir periode, sehingga jumlah rupiah yang terdapat dalam tiap rekening menjadi sesuai dengan kenyataan pada akhir periode tersebut. Dan laporan keuangan yang dihasilkan menggambarkan keadaan yang senyatanya pada tanggal laporan neraca. Tahap terakhir tentang pengikhtisaran akuntansi yaitu worksheet atau neraca lajur. Ialah suatu kertas kerja yang berisi kolom atau lajur yang dirancang. Rangkuman rekening-rekening dan saldonya yang tercantum dalam neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian, masing-masing rekening tersebut dipisah-pisahkan sesuai dengan elemen yang menyusun laporan laba rugi dan laporan neraca. Pembuatan kertas kerja dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan menyusun laporan keuangan dan memudahkan untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi dalam membuat jurnal penyesuaian. Ada susunan neraca lajur, terdiri atas neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, lembar laba rugi, dan neraca. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu membuat format neraca. Neraca lajur mempunyai format tersendiri dan pembuatannya agar terlihat lebih ringkas. Pada umumnya, format yang digunakan untuk menyusun neraca lajur adalah menggunakan 10 kolom. Dilihat dari contoh yang di atas. Format ini terdiri dari nomor, nama akun, kolom debit kredit. Ini tentu saja dibuat berpasangan untuk setiap komponen laporan keuangan. Ada 4 komponen yang ada dalam neraca lajur, yaitu neraca saldo, penyesuaian,
neraca setelah penyesuaian, dan laba rugi. Nah, selanjutnya yang kedua ada menyusun neraca saldo. Pertama, kamu harus menyusun neraca saldo. Neraca saldo disebut juga trial balance. Cara membuatnya pun sangat mudah, yaitu dengan menyalin saldo semua akun yang ada dalam buku besar. Oleh sebab itu, penting sekali untuk menghitung saldo pada buku besar di tahap pencatatan. Di sini ada contoh tabel tentang trial balance, yaitu ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, debit kredit, dan totalnya pun antara debit dan kredit itu harus sama. Jika tidak, berarti di buku besar kita ada salah perhitungan. Tahap ketiga susunan neraca lajur adalah mengisi kolom jurnal penyesuaian. Kedua, kamu harus menyusun jurnal penyesuaian atau dalam bahasa Inggris disebut adjustment entries. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat di akhir periode untuk melakukan koreksi atau menyesuaikan data catatan yang ada dengan data sebenarnya. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir tahun, yakni contohnya pada tanggal 31 Desember. Pada umumnya, ayat jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa mencakup penyesuaian pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, pengakuan beban terutang atau beban yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan pendapatan diterima di muka. Dan di sini ada contoh tentang tabel jurnal penyesuaian yang berisi nama akun, jurnal penyesuaian, dan debit kredit. Susunan yang keempat yaitu menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah menyusun jurnal penyesuaian, nilai atau nominal saldo pasti akan mengalami perubahan. Nah, nilai saldo ini perlu kembali disesuaikan dengan cara menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya adalah dengan menjumlahkan atau mengurangkan akun-akun penyesuaian dengan saldo pada neraca saldo. Contohnya, di nomor akun 130 atau piutang bunga. Ketika di neraca saldo di posisi debit dan di penyesuaian di posisi debit, ini akan menjumlahkan di neraca saldo setelah penyesuaian. Pengurangan terjadi seperti contoh di asuransi dibayar di muka nomor akun 140. Ketika di neraca saldo di posisi debit dan di penyesuaian di posisi kredit, ini akan menjadi pengurangan setelah neraca saldo disesuaikan. Susunan selanjutnya yang ada di neraca lajur adalah membuat kolom laba rugi. Kolom selanjutnya yang harus diisikan di dalam neraca lajur adalah komponen laba rugi. Jenis akun yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi adalah akun nominal. Saldo dari akun tersebut diperoleh dari nominal secara yang sudah disesuaikan. Jenis akun yang dimasukkan di dalam kolom laba rugi adalah pendapatan dan beban perusahaan, nomor akun 4 dan 5. Di sini ada contoh tentang tabel laporan laba rugi. Antara debit dan kredit jumlahnya tidak sama, tetapi selisihnya harus sama dengan laporan neraca. Susunan terakhir dari neraca lajur yaitu membuat kolom neraca. Kolom neraca ini diisikan dengan akun real yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Saldo yang akan diisikan ke dalam komponen ini berasal dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kolom debit pada bagian neraca diisikan dengan akun debit kecuali yang bersaksi kontra seperti akumulasi penyusutan dan cadangan kerugian piutang. Sementara kolom kredit digunakan untuk mengisi saldo, akun kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Hasil akhir antara debit dan kredit pada neraca dan laporan laba rugi pada umumnya akan mengalami selisih. Jumlah selisih dari saldo akhir neraca dan laporan laba rugi harus sama.
agar bisa menemukan profit atau kerugian usaha perusahaan selama satu periode. Nah, bagaimana kita mengetahui antara kerugian dan keuntungan dari selisih antara laporan laba rugi dan neraca? Ketika selisih antara debit dan debit, yaitu adalah salah pencatatan di adjustment journal entries. Tetapi ketika antara selisih di kredit dan kredit itu mengalami kerugian. Tetapi jika selisih berada di antara debit dan juga kredit mengalami keuntungan. Ini adalah cara kita mengetahui mengalami kerugian atau keuntungan. Setelah mengetahui tentang menyusun neraca lajur, kita juga harus tahu apa fungsi dari neraca lajur. Nah, fungsi dari neraca lajur yang pertama digunakan untuk meringkas data. Kedua, mengevaluasi transaksi yang ada. Yang ketiga, sarana menyusun laporan. Yang keempat, prosedur perusahaan yang kredibel. Yang kelima, melihat kegiatan harian perusahaan. Setelah mengetahui fungsi dari neraca lajur, kita juga harus mengetahui apa tujuan dari neraca lajur. Tujuan dari pembuatan neraca lajur tentu sangat dibutuhkan baik dari pihak manajemen maupun perusahaan itu sendiri. Adapun beberapa tujuan dari adanya pembuatan neraca lajur, di antaranya yang pertama memudahkan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan akan semakin mudah ketika neraca lajur telah dibuat terlebih dahulu. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Dalam neraca saldo akan terdapat banyak data, baik itu data penyesuaian maupun data yang digunakan untuk persiapan ketika hendak membuat sebuah laporan keuangan. Dengan adanya neraca worksheet atau lajur ini akan meringkas dan menggolongkan data yang ada pada neraca saldo. Nah, yang paling penting, yang ketiga yaitu meminimalisir kesalahan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembuatan laporan keuangan rentan mengalami kesalahan. Lebih parahnya lagi ketika kesalahan ada di awal sebelum melakukan laporan. Tentu hasil akhir berbagai bentuk laporan keuangan juga akan salah. Dengan menggunakan worksheet akan menjadi sarana meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi ketika membuat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Dengan sebuah worksheet akan menjadi bahan untuk memperkirakan hal yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan. Hal ini karena jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan akan lebih mudah terlihat. Tentunya adanya hal ini mampu menjadikan sarana bagi manajemen untuk memperkirakan hal yang mungkin berimbas pada kegiatan operasional. Wah, sangat berguna sekali ya bagi suatu perusahaan neraca lajur ini. Jadi penting neraca lajur digunakan oleh suatu perusahaan jasa maupun dagang. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.